Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan kami, yaitu membuat materi tentang Gen Framework. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama tuh ada saya sendiri, yaitu Arsi Syabudin Atar. NPM saya adalah 52303111025. Selanjutnya itu adalah Muhammad Alvin Maulana. NPM-nya adalah 52303111052. Dan selanjutnya itu adalah Dimas Primo H. NPM-nya adalah 52303111081. Oke, selanjutnya tuh kita akan masuk ke inti pembahasannya adalah yang pertama, apa itu Gen Framework. Nah, secara sederhananya tuh Gen Framework adalah kerangka kerja untuk PHP. Fungsinya untuk menyediakan struktur dan alat bantu agar kita bisa membuat aplikasi web lebih cepat dan terorganisir. Terus tuh Gen juga bersifat open source, artinya gratis dan dikembangkan oleh komunitas, serta menggunakan konsep OOP yang membuat kodenya lebih terstruktur dan mudah dikelola. Karakteristik utamanya adalah arsitektur berbasis komponen. Anggap saja seperti Lego. Kita bisa mengambil balok atau komponen yang kita butuhkan saja. Misalnya, hanya komponen untuk database, tanpa harus memakai seluruh paketnya. Inilah filosofi gunakan sesuai kebutuhan yang membuatnya sangat fleksibel. Karena semua keunggulan ini, Gen dirancang untuk aplikasi skala besar untuk enterprise. Strukturnya yang kokoh sangat ideal untuk proyek jangka panjang yang kompleks. Intinya, Gen adalah kotak peralatan canggih untuk proyek PHP yang besar. Sekarang mari kita lanjut ke poin berikutnya. Berikutnya itu adalah sejarah dan evolusi Gen Framework. Penting untuk kita ketahui bahwa framework ini diciptakan oleh Gen Technologies, perusahaan yang juga berperan besar dalam pengembangan inti bahasa PHP itu sendiri. Jadi bisa dibilang framework ini dibuat oleh orang-orang yang paling paham tentang PHP. Selama perjalanannya, ada 3 versi utama yang menandai evolusinya. Yang pertama itu adalah Gen Framework 1 yang dirilis pada tahun 2007, adalah yang pertama mempopulerkan konsep MVC di kalangan developer PHP. Kemudian tuh Gen Framework 2 hadir sebagai perubahan besar dengan arsitektur yang lebih modern. Dan yang terakhir itu adalah Gen Framework ketiga, datang untuk fokus utama pada peningkatan performa yang signifikan. Nah, momen terpenting dalam sejarahnya adalah terjadi pada tahun 2019. Untuk menjamin masa depannya untuk membuat lebih netral, proyek ini diserahkan ke Linux Foundation dan namanya diubah menjadi Linux Project. Jadi, meskipun namanya berbeda, teknologinya terus hidup dan berkembang. Dari sini kita bisa lihat bahwa Gen Framework punya sejarah yang panjang dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, mari kita bedah konsep intinya. Oke, yang pertama tuh adalah MVC, singkatan dari model, view, dan controller. Ini adalah pola arsitektur untuk memisahkan logika aplikasi. Model, nah kalau model tuh seperti koki di dapur, dia tuh mengurus data dan logikanya, jadi yang di belakang, kerjaan di belakang gitu. Terus ada view, adalah tampilannya, apa yang dilihat oleh pengguna di layar. Dan controller tuh bertindak sebagai jembatan atau pelayan yang menerima permintaan pengguna, lalu memberitahu model apa yang harus dilakukan dan view apa yang harus ditampilkan. Pemisahan tugas ini membuat kode kita jauh lebih rapi dan mudah dikelola. Nah, konsep inti yang kedua itu adalah arsitektur berbasis komponen. Bayangkan Gen ini seperti sekotak Lego. Setiap fungsionalitas seperti untuk database, form, atau login adalah balok untuk komponen yang berdiri sendiri. Ini seperti kita mengambil hanya komponen yang kita butuhkan untuk proyek kita aja. Bahkan untuk proyek yang tidak menggunakan Gen Framework sekalipun, inilah yang membuatnya sangat fleksibel. Jadi, 2 pilar utama Gen adalah pemisahan tugas lewat MVC dan fleksibilitas lewat arsitektur komponen. Nah, terus tuh ini tuh adalah contoh gambaran singkat cara kerja konsep Gen Framework-nya. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke contoh kodenya. Yang pertama tuh adalah routing. Tuh di dalam file konfigurasi kita membuat aturan. Intinya kita bilang ke framework, hey, kalau ada pengguna yang mengakses URL atau hello, garis miring hello, tolong jalankan fungsi bernama hello action. Nah, terus tuh si controller seperti yang terlihat pada kode, fungsi hello action ini sangat simpel. Tugasnya hanya mengambil sebuah view model yang merupakan
sinyal bagi Zen untuk mencari merender file tampilan yang sesuai. Terus yang ketiga tuh view. Nah, kita membuat file bernama hello phtml yang isinya hanya kode HTML sederhana menampilkan tulisan hello world. Jadinya alurnya jelas, URL memicu controller, controller memanggil view, dan view menampilkan hasilnya ke pengguna. Walaupun kelihatannya ada beberapa langkah, ini membuat kode kita sangat terstruktur. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya bernama Alvin, yaitu fitur-fitur utama Zen Framework. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Maulana dengan NPM 5230311052 yang akan melanjutkan penjelasan terkait dengan Zen Framework yang tadi dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang mana di sini saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur utama apa aja sih yang ada di Zen Framework itu sendiri, ya kan. Oke, di mana di dalam Zen Framework itu sendiri memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama itu ada Pure Object Oriented, yang mana semua bagian ditulis dengan prinsip objek atau OOP yang kuat untuk kode yang terstruktur. Nah, yang mana pada bagian ini setiap komponen berupa kelas dan objek yang saling berinteraksi melalui konsep seperti inheritance, interface, dan namespace. Hal ini membuat kode lebih modular, mudah diuji, serta terpelihara dalam proyek berskala. Nah, yang kedua itu ada extensible, di mana sangat mudah untuk dikustomisasi dan diperluas sesuai kebutuhan proyek yang unik. Nah, di mana pada fitur bagian ini artinya pengembang dapat menambahkan, menggantikan, atau memodifikasi modul tertentu tanpa mempengaruhi komponen lain. Artinya apa? User itu bisa leluasa untuk mengedit ataupun menambahkan fitur-fitur yang ada dalam Zen Framework. Contohnya ketika kita bisa mengganti sistem autentikasi default dengan komponen buatan sendiri tanpa mengubah struktur MVC-nya. Nah, yang ketiga itu ada fitur high performa, di mana dioptimalkan untuk kecepatan terutama sejak versi 3. Nah, pada fitur utama ini, di mana Zen Framework itu beberapa fitur seperti lazy loading, event manager, dan service manager membantu menghemat sumber daya sehingga performa aplikasi meningkat meskipun memuat banyak modul gitu. Terus yang keempat itu ada keamanan. Jadi si Zen Framework itu sendiri menyediakan komponen bawaan untuk melindungi dari serangan umum seperti CSRP atau XSS. Nah, pada bagian ini Zen Framework menyediakan berbagai komponen keamanan bawaan yang misalnya seperti Zen /crypto untuk enkripsi data, ada Zen validator, dan Zen filter untuk validasi input dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang mana fitur Zen Framework itu sendiri itu keamanannya. Yang kelima itu ada fitur dukungan standar PSR. Itu mengikuti standar coding PHP ya, sehingga kompatibel dan dengan library lainnya. Itu dengan fitur ini, dengan kepatuhan ini, kode menjadi lebih portable dan kompatibel dengan berbagai library. Hal ini membuat atau mempermudah kolaborasi antar tim dalam proyek besar gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait arsitektur dan alur kerja Zen Framework. Di sini ada beberapa arsitektur sekaligus alur kerja dari Zen Framework itu sendiri. Ini adalah arsitektur dan alur kerja jadi dari Zen Framework itu sendiri. Oke, saya akan jelaskan dari awal alur kerja di Zen Framework sendiri. Pertama itu ada request masuk. Nah, jadi si pengguna memasukkan URL gitu kan. Pengguna memasukkan aplikasi melalui URL browser. Permintaan ini dikirim di front controller seperti index PHP di folder public. Nah, gitu. Terus kedua itu ada alur routing. Jadi si framework mencocokkan URL dengan controller yang tepat. Nah, pada bagian ini komponen router menganalisis
URL dan mencocokkannya dengan controller serta action yang sesuai berdasarkan konfigurasi di modul config gitu aja gitu. Terus yang ketiga itu ada controller, itu menjalankan action fungsi yang diminta. Nah, pada bagian ini yang mana si Gen Framework itu sendiri bertanggung jawab mengatur alur aplikasi yang menerima request, memproses logika, lalu berinteraksi dengan model untuk mengambil atau manipulasi data itu sendiri. Terus yang kedua itu ada alur model. Jadi si controller meminta data atau logic bisnis ke model gitu. Jadi model dan controller itu saling berkaitan. Jadi ketika si model meminta data ke database, si controller meminta aksesnya ke si model gitu. Dan selanjutnya itu ada alur CPU, mana data dari model dilempar ke view untuk ditampilkan. Nah, setelah data diperoleh, controller meneruskan ke view, yaitu template tampilan berbasis PHP yang akan menampilkan hasil ke pengguna. Jadi gitu. Dan terakhir yaitu alurnya itu respon. Jadi halaman HTML dikirim kembali ke browser pengguna gitu. Hasil akhirnya yang mana? Yang hasil akhirnya gimana? Jadi si data itu yang di dalam database akan ditampilkan melalui HTML yang ada di dalam tampilan view itu sendiri. Oke. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen populer yang ada di dalam Gen Framework itu sendiri. Nah, seperti layaknya Lego ya, ini adalah beberapa komponen yang paling sering digunakan di Gen Framework. Pertama itu ada Gen MPC. Yang mana Gen MPC ini komponen inti yang menjadi mesin utama arsitektur MPC gitu kan. Jadi merupakan jantung dari Gen Framework, mengatur alur kerja, terus dari routing hingga rendering view. Nah, di sini dilakukan. Terus ada GenDB atau database, bertugas untuk semua interaksi dengan database, baik itu koneksi, query, dan lain-lainnya. Jadi di mana pada komponen ini si database, pengelolaan ataupun penginputan, penyeleksian itu dilakukan di dalam GenDB gitu kan. Ini salah satu komponen yang bisa dikatakan sangat populer lah di dalam Gen Framework itu sendiri. Terus ada Gen Prom. Nah, jadi sini membantu membuat, memvalidasi dan menampilkan formulir dengan mudah. Ya intinya sebagai validasi di dalam prom. Yang mana ketika si user menginputkan atau berinteraksi dengan data, Gen Framework ini salah satu komponen yang bisa membantu si user atau programmer itu memvalidasi dan menampilkan formulir dengan mudah gitu. Terus ada yang terakhir itu ada Gen Authentication. Itu mengelola proses login, logout, dan autentikasi pengguna. Itu salah beberapa komponen populer Gen Framework yang bisa dikatakan sangat penting ataupun komponen utama yang ada di dalam Gen Framework itu sendiri. Oke, kita lanjut. Terus gimana sih cara kita install ataupun struktur apa aja yang ada di dalam Gen Framework itu sendiri? Nah, yang mana ketika install rata-rata kita harus menggunakan PHP versi 8 ke atas, atau kita menyesuaikan dengan Gen Framework versi berapa gitu. Karena rata-rata ketika kita menggunakan entah itu framework yang bisa dikatakan versinya itu baru, itu harus menyesuaikan PHP-nya gitu. Terus selain PHP kita juga harus mempersiapkan komposer atau dependensi manajemen PHP-nya. Terus bagaimana cara misalnya itu, langkah istilahnya itu tinggal kita masuk ke dalam dokumen si Gen Framework-nya yang ada di browser, kita ketikin aja Gen Framework, nanti akan muncul terkait website Gen Framework-nya. Di situ kita tinggal copy aja link composer create project Gen Framework /skeleton application my app. Nah, di sini kita akan mengenerate ataupun menginstal si Gen Framework-nya itu sendiri. Nah, perintah ini akan mengunduh struktur dasar aplikasi Gen Framework dan seluruh dependensinya gitu. Terus selanjutnya itu apa sih struktur yang ada di dalam Gen Framework itu sendiri? Pertama itu ada folder. Nah, fungsi utama yang ada folder dan fungsinya. Pertama itu ada config. Nah, config sendiri menyimpan konfigurasi global atau modul.
Nah, jadi ketika kita menginstal Zen Framework, kita akan menerima beberapa folder. Salah satunya itu folder config, yang mana folder ini menyimpan konfigurasi global dan modul gitu. Terus ada folder modul. Nah, modul sendiri berisi modul aplikasi MPC komponen. Jadi dimulai dari modul, view, controller itu ada di dalam si modulnya itu sendiri gitu. Yang tadi saya jelaskan, modul untuk berinteraksi dengan database gitu, ada view untuk menampilkan data ataupun tampilan yang bisa dilihat oleh user, terus ada controller yang mengatur logiknya si sistem itu sendiri, terus ada public root folder untuk akses website, itu index PHP asset gitu kan. Nah, yang mana ini beberapa struktur yang ada di dalam Zen Framework ketika kita berhasil menginstal Zen Framework itu sendiri. Sehingga itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rumah Hadrian, NPM 52303111081. Di sini yang pertama saya akan membahas kelebihan dari Zen Framework. Yang pertama, Zen Framework ini sangat fleksibel, di mana Zen Framework menyediakan semua alat terbaik, jadi kita bebas berkreasi sesuai dengan kebutuhan kita. Cocok untuk proyek yang kompleks, yang membutuhkan solusi unik. Yang kedua, Zen Framework dikenal memiliki kode yang sangat teruji, stabil, dan andal. Cocok untuk aplikasi level enterprise, seperti e-commerce yang tidak boleh sering mengalami error. Yang ketiga, arsitektur Zen Framework dirancang untuk menangani pertumbuhan aplikasi dari kecil hingga menjadi sangat besar, tanpa harus memulai dari awal. Terakhir, Zen Framework menyediakan banyak sekali komponen siap pakai untuk berbagai macam kebutuhan untuk menghemat waktu development. Untuk kekurangannya, Zen Framework tidak cocok untuk pemula karena Zen Framework ini membutuhkan pemahaman yang kuat tentang konsep OOP, dan pola desain. Jadi tidak disarankan untuk developer pemula. Selanjutnya, untuk tugas-tugas sederhana, Zen Framework seringkali membutuhkan lebih banyak baris kode, di mana kita harus sering mendefinisikan kode yang banyak dibandingkan dengan framework lainnya. Lalu untuk yang terakhir, popularitasnya ini menurun sehingga sekarang lebih sulit menemukan tutorial terbaru atau jawaban di forum dibandingkan kompetitornya seperti Laravel, dimana kita tentunya akan lebih sulit untuk menemukan tutorial terbaru atau mendapatkan jawaban cepat di forum seperti Stack Overflow. Evolusi untuk menjadi Laminas, yang pertama itu pada tahun 2019 proyek ini diserahkan ke Linux Foundation, sebuah organisasi netral yang menaungi banyak proyek open source besar, yang tujuannya agar pengembangan bisa terus berlanjut secara terbuka oleh komunitas. Lalu apa sih Laminas itu? Sederhananya, Laminas adalah nama baru untuk Zen Framework. Ini bukan framework yang berbeda, melainkan kelanjutan dari proyek yang sama, namun dengan beberapa nama diubah agar lebih jelas. Seperti Laminas, yaitu penerus komponen-komponen dari Zen Framework, Mezio, Micro Framework Z Effective, lalu API Tools, penerus API Agility. Jadi Zen Framework ini tidak mati, namun ia hanya mengganti nama dan terus aktif dikembangkan hingga saat ini menjadi nama Laminas. Kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu Zen yang sekarang Laminas adalah framework powerful yang berbasis komponen dan OOP. Zen Framework sangat fleksibel yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan ideal untuk aplikasi enterprise jangka panjang yang minim gangguan. Namun, Zen Framework ini bukan untuk pilihan pemula, tapi pilihan yang baik untuk proyek yang kompleks dan membutuhkan skalabilitas tinggi. Yang terakhir, Zen Framework ini akan terus aktif dikembangkan di bawah naungan Laminas Project dan memastikan relevansinya di dunia PHP modern ini terpenuhi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.